Hai semua, kembali lagi di channel kesayangan kita, The Spooky Storyteller. Kali ini, saya akan melanjutkan kisah sebelumnya. Siapkan diri kalian, karena kita akan mengungkap kisah yang berjudul Misteri Desa Tanpa Suara Azan. Tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Seekor ular dengan ukuran sebesar lengan berjalan ke arah Wuri dengan perlahan. Wuri panik dan tak tahu harus berbuat apa. Hendak lari pun dia kesulitan karena belakangnya adalah tebing yang cukup tinggi. Sementara kanan dan kirinya juga tebing. Ular tersebut semakin mendekat dengan lidah sesekali terjulur dan mengeluarkan desisan. Letaknya yang berada di tengah jalan satu-satunya akses masuk ke belik, membuat Wuri tak mungkin menghindar. Keringat dingin membanjiri tubuh gadis itu. Dia benar-benar ketakutan. Mulutnya hanya mampu berzikir untuk berteriak. Dia seolah-olah tidak punya tenaga. Seberani apapun seseorang, pasti ada sesuatu yang ditakuti. Demikian halnya dengan Wuri. Dia sangat takut dengan binatang melata yang satu ini. Saka ikut panik melihat semua itu dari kejauhan. Dia bergegas hendak menolong Wuri, tetapi langkahnya langsung terhenti saat melihat yang terjadi kemudian. Tepat di saat ular itu mulai menyerang Wuri, seseorang datang dan langsung memenggal kepala ular tersebut. Ular itu pun mati seketika. Darah ular mencerat kemana-mana, termasuk mengenai pakaian yang dikenakan Wuri. Kepalanya terlempar jauh, sedang tubuh dan ekornya bergerak-gerak sebentar lalu diam. Wuri langsung terduduk karena sangat lemas. Tubuhnya gemetaran, kakinya terasa tak lagi kuat berpijak. Dia kemudian menarik napas panjang untuk menetralisir rasa panik dan takut yang mendelanya. Gadis yang dari tadi menahan napas menjadi sangat lega telah terhindar dari bahaya. Orang yang menolongnya ternyata seorang laki-laki tampan berperawakan, gagah dengan rambut sedikit ikal. Hidungnya mancung, alis di atas matanya hitam lebat dan kulitnya bersih, meskipun tidak terlalu putih. Terima kasih mas, sudah menolong saya. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi dengan saya jika mas tadi tidak datang. Wuri mengucapkan ungkapan terima kasihnya dengan tulus. Tak terbayang olehnya jika tak ada yang menolong. Entah apa jadinya dengan dirinya. Sama-sama, aku tadi kebetulan lewat dan melihatnya. Kamu tidak apa-apa kan? Tanya orang itu kemudian. Orang itu menatap Wuri dengan menelisik untuk meyakinkan keadaan Wuri. Gadis yang tak biasa ditatap lawan jenis sedemikian menjadi salah tingkah sendiri. Tidak, aku tidak apa-apa. Oh ya, kalau boleh tahu, nama kamu siapa? Wuri bertanya lagi untuk mengenal laki-laki yang telah menolongnya. Namaku Panji Sanjaya. Rumahku di desa Kenongko. Panji mengulurkan tangan hendak menyalami Wuri. Tetapi Wuri memilih membalas uluran tangan Panji dengan menangkupkan kedua telapak tangannya di depan dada. Panji memaklumi tanggapan Wuri. Dia saja yang tidak peka. Perempuan yang berhijab dan bukan mahram diajak bersalaman. Kalau bukan karena keadaan, dia yakin gadis cantik di depannya ini juga tak mungkin mau berdua saja dengan lawan jenis. Sebenarnya, Panji memang sengaja membuntuti kemanapun Wuri pergi, sesuai amanat Kiai Haryo. Bahkan saat Wuri menemui Saka pun, dia juga tahu, termasuk keadaan Saka yang berpura-pura gila. Dia juga tahu, dia sebenarnya ingin mengajak Saka bekerja sama untuk menolong Kiai Haryo. Tetapi mengingat kematian ayahnya membuatnya urung melakukannya. Orang-orang Kisulo tidak segan membunuh siapapun yang menghalangi kelangsungan padepokan dan ajaran sesatnya. Laki-laki itu tak mau sesuatu yang buruk menimpa ibunya. Dulu, ayahnya nekat hendak menolong Kiai Haryo dan pengikut setianya. Tetapi ketahuan Kisulo dan berakibat ayahnya dibunuh. Sekarang dia tak mau bertindak gegabah. Ada ibunya yang harus dia jaga keselamatannya. Maaf, Panji. Pertanyaan Wuri selanjutnya membuat Panji tersadar. Dia kembali fokus kepada Wuri. Iya Panji, memang kenapa? Ada yang aneh? Tanya Panji balik. Ekspresi Wuri seperti kaget mendengar namanya. Apakah kamu temannya Mas Saka? Tanya Wuri antusias. Dia ingat tentang Panji yang sering disuruh Bude Sumi untuk mengantar makannya Saka. Kamu kenal dengan Saka? Panji pura-pura balik bertanya, seolah-olah belum kenal siapa Wuri. Iya, aku saudaranya. Namaku Wuri. Wuri memperkenalkan dirinya. Oh, kamu anaknya Kiai Haryo ya? Iya, kamu kenal dengan ayahku? Wuri balik bertanya. Ia agak terkejut saat Panji menyebut nama ayahnya. Kenal lah. Aku kan salah satu murid mengajinya. Aku dulu sering mengaji bersama Saka. Sepertinya kamu juga ada. Tapi kamu masih kecil. Panji mengingat momen di saat masa remajanya dulu. Setiap sore, dia, Saka dan beberapa remaja yang lain akan mengaji di masjid yang kini terbengkalai.
Guru yang mengajarnya adalah Kiai Haryo dan setiap kali mengajar, Kiai Haryo selalu mengajak anak sematawayangnya yaitu Wuri. Tak jarang Wuri kecil mengganggu para peserta pengajian hingga dimarahi Kiai Haryo. Namun mereka yang diganggu justru merasa senang karena Wuri kecil sangat menggemaskan. Dan kini, sosok itu ada di depannya dengan penampilan yang berbeda. Cantik, cerdas dan berharisma, nampak tergambar jelas di mata Panji. Sungguh, ciptaan Allah yang menawan, lebih menggemaskan daripada dulu saat kecil. Maaf Mas Panji, bisakah kamu minggir dulu? Aku mau menyelesaikan cucianku. Wuri berkata dengan sopan. Sebenarnya, dia ingin cepat-cepat membersihkan cipratan darah ular yang mengenai pakaiannya. Bau anyir darah membuatnya mual. Tanpa menjawab, Panji segera mundur ke belakang dengan telapak tangan kanan membuka dan diayunkan di depan Wuri, memberikan Wuri ruang untuk menyelesaikan cuciannya. Dia sendiri kembali ke atas agar Wuri bisa leluasa mencuci. Wuri berjalan ke arah cuciannya, lalu mendekat ke tampungan air yang ada di belik. Gadis itu memutuskan membersihkan dirinya yang kecipratan darah dulu. Diambilnya air menggunakan gayung yang dia bawa dari rumah. Setelah itu dituangkannya pada pakaian yang terkena noda darah. Tak cuma disiram, noda itu dia digosok-gosok dan disabun berkali-kali menggunakan sabun batang sampai benar-benar bersih dan tak lagi tersisa noda darah sedikit pun. Selesai membersihkan noda darah, Wuri menyiram seluruh tubuhnya yang masih tetap berpakaian lengkap dengan air dan menyabuninya. Tujuannya agar dirinya benar-benar suci dan bersih. Tidak lupa dia selesaikan cuciannya yang tinggal sedikit. Setelah urusan mencuci dan mandinya selesai, dia beranjak hendak pulang. Proses jalan pulang yang menanjak tak semudah saat dia datang. Apalagi sekarang yang dibawanya 2 ember penuh pakaian basah, cukup berat untuk diangkut bersamaan. Kondisi tubuh Wuri yang masih lemas akibat ketakutan saat menghadapi ular besar tadi membuat Wuri makin kesulitan. Panji yang masih menunggu di atas bergegas turun. Saat melihat gadis itu kesulitan, "Mas Panji belum pergi?" tanya Wuri saat Panji menghampirinya. Dia pikir tadi Panji sudah pergi. "Belum, tapi santai saja. Aku tidak mengintipmu, aku hanya khawatir kalau kamu kenapa-napa. Bisa saja kan pasangan ular yang tadi kubunuh datang." Wuri menunduk. Biasanya ular memang punya pasangan. "Bolehkah aku membantumu dengan membawakan pakaianmu, Wuri?" tanya Panji kemudian menawarkan bantuan. Wuri tak langsung mengiyakan. Dia, yang sejak kecil terbiasa mandiri, merasa sungkan menerima bantuan orang lain. Namun di sisi lain, kondisinya saat ini tidak memungkinkan untuk memaksakan diri. "Apakah kamu tidak keberatan membantuku, Mas Panji?" jawab Wuri akhirnya. "Tentu saja tidak. Sekalian aku juga mau pulang." Rumah Panji memang searah dengan rumah Bude Sumi. Wuri pikir tak masalah jika Panji membawakan cuciannya. Toh keadaannya memang tidak begitu baik. "Baiklah kalau begitu, Mas Panji boleh membawakan ember yang ini," kata Wuri sambil menyerahkan ember berwarna hitam yang ada di tangan kanannya. Sementara satunya lagi akan dia bawa sendiri. Namun Panji langsung membawa keduanya dan berjalan mendahului Wuri. Mau tak mau, Wuri mengikuti kemauan Panji. Dia hanya berjalan di belakang Panji tanpa membawa apa-apa. Tanpa Wuri dan Panji sadari, Saka melihat semua kejadian itu dengan hati yang dilanda cemburu. Saka jatuh cinta pada Wuri sejak lama. Tetapi untuk mengungkapkannya dia ragu. Pantaskah dia mencintai Wuri? Sementara bapaknya telah membuat kedua orang tua Wuri menghilang. Pun seandainya dia ungkapkan, mungkinkah Wuri akan menerima cintanya? Saka pulang ke belakang masjid dengan hati yang merana. Kisuro keluar dari padepokan untuk menemui Pak De Cokro di rumahnya. Ada hal penting yang akan dia bicarakan. Laki-laki itu sudah menunggu kedatangan Pak De Cokro sejak acara ritual tahunan selesai. Namun Pak De Cokro tak kunjung mendatanginya. Pak De Cokro yang melihat kehadiran Kisuro, tergopoh-gopoh menyambutnya. Dia sangat bahagia. Orang nomor 1 di padepokan berkenan mengunjunginya. Mari, silakan masuk." Kisuro masuk lalu duduk di kursi tamu yang tersedia. "Bun," panggil Pak De Cokro pada istrinya yang sedang menyapu di halaman belakang. "Ya, Pak Ne, ada apa?" Bude Sumi menjawab. Tetapi masih tetap dengan aktivitasnya sehingga Pak De Cokro merasa jengkel. Dia meninggalkan Kisuro dan berjalan ke belakang menghampiri Bude Sumi. "Heh, kamu itu kalau dipanggil mendekat." Pak De Cokro langsung marah-marah begitu sampai di dekat istrinya. "Maaf Pak Ne, pekerjaanku tinggal sedikit lagi." "Nanggung, memang ada apa Pak Ne memanggilku?" "Buatkan minuman buat tamu kita sekarang," perintah Pak De Cokro dengan nada tinggi. Dia kesal karena istrinya tidak datang saat dipanggil olehnya. "Memangnya ada tamu?" sahut Bude Sumi dengan polosnya, membuat Pak De Cokro makin naik darah.
Iya, makanya kalau dipanggil itu mendekat biar tahu kenapa dipanggil. Siapa Pakne tamunya? Bude Sumi masih saja bertanya. Kisuro, kamu tahu kan Kisuro? Cepat sana buatkan kopi hitam. Baik Pakne. Bude Sumi kemudian meletakkan sapunya dan bergegas membuat kopi hitam. Sementara Pakde Cokro kembali menemui Kisuro. Tak berselang lama, Bude Sumi keluar dengan membawa nampan berisi 2 cangkir kopi hitam dan sepiring pisang goreng. Monggo Ki, silakan diminum kopinya. Maaf hanya bisa menyuguhkan pisang goreng. Bude Sumi berbasa basi, namun Kisuro tak menanggapinya. Dasar sombong. Rutuk Bude Sumi dalam hati sambil berlalu dari hadapan suaminya dan Kisuro. Sepeninggal Bude Sumi, Kisuro mengambil cangkir berisi kopi hitam buatan Bude Sumi dan meminumnya. Setelah menikmati seteguk minuman kopi hitam tersebut, Kisuro mulai berkata, Cokro, kedatanganku ke sini sebenarnya ingin memberimu tugas. Pakde mendengarkan ucapan Kisuro dengan seksama. Apa itu Ki? Kisuro meletakkan cangkir yang dia pegang di atas meja. Tangannya kini meraih pisang goreng. Anaknya Haryo sekarang di mana? Tanya Kisuro. Dia kemudian mulai memakan pisang goreng buatan Bude Sumi. Si Wuri. Dia sedang mencuci pakaian di belik. Ada apa Kisuro mencarinya? Aku ingin mengajaknya bergabung di padepokan. Nanti aku janji akan memberinya kedudukan yang tinggi. Kamu tahu sendiri kan setiap habis ritual tahunan ada perombakan susunan petinggi padepokan. Kisuro menyampaikan maksud kedatangannya. Dia sudah berpikir cukup lama untuk mulai bertindak kepada Wuri. Sebentar lagi saatnya pembongkaran uang yang pengikutnya setor buat digandakan. Dia harus cepat-cepat menyelesaikan urusannya dengan Haryo dan setelahnya akan kabur dari desa Kenongko. Kalau tidak pergi, dia akan habis oleh warga desa karena ketahuan menipu. Dalam hematnya, Haryo akan menderita jika dia berhasil mengajak Wuri bergabung dan menjadikan Wuri laksana budaknya. Iya Ki, aku tahu. Tapi Wuri itu lulusan pondok yang sudah pasti berbeda cara pandangnya dengan Kitaki. Apakah dia mau? Pakde Cokro menyampaikan pendapatnya. Dia ragu Wuri mau menerima ajakan Kisuro. Justru itu, aku ingin membuktikan pada Haryo bahwa anak yang dibanggakannya tak seperti yang dia harapkan. Aku ingin menunjukkan bahwa anaknya mudah diiming-imingi dengan harta. Jika mendapati kenyataan seperti itu, aku yakin Haryo akan makin hancur dan tanpa aku membunuhnya dia akan mati dengan sendirinya. Bukankah kamu juga menginginkan kematiannya? Usai mengucap demikian, Kisuro tersenyum dengan senyuman menyeringai. Pikirannya sudah sangat bahagia membayangkan musuhnya berakhir seperti yang diharapkan. Melihat desa Kenongko tak pernah lagi mengumandangkan azan saja, pasti sudah membuat Kiai Haryo sedih, sakit dan kecewa. Apalagi jika sampai Wuri ikut bergabung dengannya. Musuhnya itu pasti semakin hancur, benar Ki. Tapi sepertinya akan sulit membujuk Wuri Ki. Dia itu keras kepala seperti bapaknya. Pakde Cokro masih ragu. Kamu itu mencoba saja belum? Tapi sudah mematahkan harapan. Coba saja dulu. Bujuk dia, rayu dia, hasut dia. Bagaimanapun caranya, nanti akan ada hadiah spesial buatmu jika berhasil. Kalau tidak berhasil, nanti kita cari cara lain, kalau perlu dengan kekerasan. Kisuro mengatakannya dengan penuh semangat. Pikirnya semua, perempuan bisa dengan mudah terkena bujuk rayu. Baik Ki, Pakde Cokro tak punya pilihan. Kemauan Kisuro bagaikan titah raja, tidak bisa ditolak. Oh ya, pernahkah Wuri menanyakan tentang desa ini? Kalau dia cerdas, dia pasti sadar dengan banyaknya perubahan yang terjadi. Pernah, Wuri pernah menanyakan tentang masjid yang terbengkalai dan tak pernah lagi terdengar azan. Jawab Pakde Cokro apa adanya. Terus kamu jawab apa? Kisuro mencondongkan tubuhnya ke arah Pakde Cokro. Dia sangat penasaran dengan jawaban laki-laki itu pada Wuri. Ya, saya bilang bahwa tempat sholat bersamanya pindah ke padepokan. Tak mungkin juga kan saya jujur bahwa tak ada lagi yang mau mengumandangkan azan, apalagi datang ke masjid. Sesuai ajaran Kisuro, yang penting kita berbuat baik, maka tak perlu lagi sholat segala. Hanya menambah pekerjaan, lebih baik digunakan untuk mencari rezeki. Terus disetor ke Kisuro sebanyak-banyaknya, biar nanti kalau pas bukaan kotak simpanan, uang yang berlipat ganda sangat banyak. Setelahnya, kita hanya perlu bersenang-senang tanpa harus bekerja untuk mencari uang. Ajaran salah kaprah Kisuro ternyata mendarah daging pada diri Pakde Cokro. Tak beda dengan kebanyakan warga yang masih bertahan di desa. Sedangkan yang tidak suka dengan ajaran Kisuro, banyak yang memilih pindah dari desa Kenongko. Kekuatan pengaruh Kisuro membuat banyak orang takut melawan sekalipun tahu ajarannya salah. Satu-satunya yang berani melawan adalah Kiai Haryo. Tetapi kemudian dia bersama istri dan pengikut setianya menghilang.
ketika Pak Dejono hendak mencarinya. Dia justru berakhir dibunuh. Sejak saat itu, banyak warga desa yang memilih meninggalkan desa Kenongko. Penduduk desa tergantikan oleh orang-orang Kisuro. Kalaupun ada yang masih menetapi sholat, mereka memilih melakukannya diam-diam di rumah masing-masing, agar para pengikut setianya tak berpaling. Kisuro melakukan pembangunan di berbagai bidang. Dia juga sering memberikan bantuan. Tentu saja sebenarnya bantuan itu berasal dari uang milik warga yang disetorkan. Kisuro manggut-manggut. Hatinya puas mengetahui Pak Decokro cukup setia menjadi bawahannya. Tak sia-sia dia merekrut kakak dari musuh bebuyutannya, Haryo Wicaksono. Bagus, kamu memang pengikut terbaikku. Aku bangga padamu, sanjung Kisuro. Membuat Pak Decokro senang tanpa tahu bahwa sebenarnya Kisuro hanya memanfaatkannya. Kalau begitu, aku akan kembali ke padepokan. Aku tunggu kabar baiknya, yaitu saat kamu berhasil membawa Wuri ke padepokan. Siap Ki, aku pergi. Silakan. Kisuro kemudian berdiri dari duduknya dan berjalan ke arah pintu keluar. Namun saat melangkah keluar dari rumah Pak Decokro, hampir saja dia menabrak perempuan cantik yang mengenakan hijab dengan pakaian basah semua. Maaf, ucap Wuri sambil melangkah masuk dan berlalu begitu saja dari hadapan Kisuro. Ki, Suro berdiri mematung. Hatinya berdegup kencang. Dia sangat yakin jika perempuan yang hampir bertabrakan dengannya tadi adalah Wuri Sukmayani, anak dari Haryo Wicaksono yang baru saja dia bahas dengan Pak Decokro. Apakah dia Wuri? Tanya Kisuro pada Pak Decokro untuk meyakinkan dugaannya. Iya, dia Wuri, baru saja pulang dari mencuci di belik, jawab Pak Decokro. Baik, aku pergi sekarang. Kisuro keluar dari rumah Pak Decokro. Selama perjalanan pulang, dia kepikiran akan Wuri. Laki-laki itu tidak kaget dengan penampilan Wuri yang mengenakan hijab lumayan lebar. Berbeda dengan kebanyakan warga desa, dia justru kaget saat melihat wajah Wuri meskipun hanya sekilas. Wajahnya sungguh cantik, mirip dengan istri Kiai Haryo semasa muda. Seseorang yang membuat dia tergila-gila. Namun cintanya bertepuk sebelah tangan. Pada akhirnya justru dia sakit hati hebat. Umi Siti lebih memilih sahabatnya yang bernama Kiai Haryo sebagai suaminya. Wuri merebahkan tubuhnya telentang di atas ranjang sambil menunggu waktu salat zuhur tiba. Matanya menatap langit-langit kamar. Angan-angannya menerawang mengingat kejadian saat mencuci di belik tadi. Dia tak menyangka akan bertemu dengan Panji secara langsung. Apakah itu semua kebetulan ataukah jangan-jangan Panji sengaja membuntutinya? Dalam pikiran Wuri, rasanya mustahil jika Panji kebetulan lewat karena letak belik bukan berada di wilayah yang lazim dilalui orang. Naluri Wuri mengatakan bahwa Panji sengaja memata-matainya. Bukankah dia adalah teman Saka? Saka sendiri katanya selalu menjaga dan mengawasinya dari jauh. Kalau firasatnya benar, bisa jadi Panji adalah orang yang mengiriminya kertas bertulis peringatan yang dilempar dari luar kamar beberapa waktu yang lalu. Namun, apa latar belakang Panji mengawasinya? Lagi dan lagi, pikiran Wuri buntu untuk memecahkan masalah ini. Masalah tentang orang tuanya saja belum ada titik terang. Kini dia dihadapkan dengan beberapa kebetulan yang aneh. Wuri berpindah posisi menjadi miring, tak sengaja matanya melihat kepala ranjang yang berukir patung naga. Dia jadi teringat pada sosok yang hampir dia tabrak tadi. Ingatannya masih baik dan bisa mengingat dengan jelas bahwa yang hampir bertabrakan dengannya tadi adalah Kisuro. Sosok yang dilihatnya saat mengintai Andi padepokan beberapa waktu lalu. Untuk apa dia kesini? Itu yang Wuri tidak tahu. Saat pikiran Wuri sibuk menerka-nerka tentang Kisuro, tiba-tiba terdengar ketukan pelan di jendelanya yang belum sempat dia buka. Wuri bangun dari tidurnya dan duduknya bergeser ke dekat jendela. Dilepasnya pengait jendela dan dibukanya pelan jendelanya. Tampak seorang pemuda tampan yang dia rindui tersenyum menatapnya. Dia adalah Saka. Penampilannya seperti orang gil, tetapi kali ini wajahnya polos apa adanya. Hanya rambutnya saja yang tetap memakai rambut gembel. Saka, yang semula ingin kembali ke tempat persembunyiannya, berubah pikiran dengan mengikuti Wuri dengan jarak agak jauh agar tidak ketahuan. Rasa ingin menyapa Wuri begitu kuat, mengalahkan akal sehatnya. Mas Saka, jerit Wuri tertahan. Dia sangat kaget dan tak menyangka Saka akan nekat menemuinya di rumah Pak Decokro secara sembunyi-sembunyi seperti saat ini. Saka meletakkan jari telunjuk di atas bibirnya, seolah-olah menyuruh Wuri jangan berisik. Dia lalu memanggil Wuri dengan tangannya agar lebih dekat ke jendela. Wuri menurut dan meletakkan dagunya di atas kusen jendela. Ada apa Mas Saka kemari? Mas sengaja mengawasiku ya? Tanya Wuri kemudian dengan menatap Saka yang senderan dengan bahu sebelah menempel di tembok. Saka juga menghadap Wuri. Tidak,
Aku tidak mengawasimu. Aku hanya kebetulan lewat dan melihat Kisuro keluar dari halaman rumah ayahku. Sepertinya dia habis dari sini. Makanya aku kesini untuk memastikannya. Saka berdalih. Dia malu kalau sampai ketahuan membuntuti Wuri. Oh, aku kira sengaja membuntuti dan mengawasiku. Wuri berkata seolah-olah biasa saja. Padahal dia berharap Saka benar-benar membuntuti dan mengawasinya. Pertanda Saka perhatian padanya. Mas benar, tadi Kisuro dari sini. Nah kan, dugaanku benar. Ada apa dia kemari, Wur? Aku tidak tahu, Mas. Soalnya pas aku mau masuk rumah, dia sudah mau pulang. Aku tak sempat sedikit pun mendengar pembicaraannya dengan Pak De Cokro. Wuri menjawab apa adanya. Ya sudah kalau tidak tahu. Pokoknya kamu harus lebih waspada mulai sekarang. Kisuro itu orang yang sangat berbahaya. Dia bisa nekat berbuat apapun asalkan keinginannya terpenuhi. Wuri, Enduk, kamu sedang apa? Suara Bude Sumi membuat keduanya langsung terdiam. Saka segera bersembunyi, sedangkan Wuri langsung ke arah pintu yang tidak terkunci. Dia takut budenya tiba-tiba masuk. Ada apa, Bude? Tanya Wuri begitu pintu terbuka dan mendapati budenya berdiri di depan pintu. Ucapan Wuri dibuat setenang mungkin. Tadi, Bude dengar kamu seperti sedang berbicara dengan seseorang. Budenya menjawab dengan pandangan menyapu seluruh kamar Wuri. Ah masa? Mulut Wuri menyangkal. Padahal hatinya sibuk membuat alibi. Iya, Bude mendengar kok, meskipun hanya samar. Wuri tadi cuman ini, sedang. Wuri kebingungan mau menjawab apa. Sedang apa, Nduk? Budenya menuntut jawaban. Tatapannya tajam menatap manik mata Wuri, membuat Wuri semakin terpojok. Sedang mengulang hafalan? Ia sedang mengulang hafalan? Jawab Wuri cepat, berharap budenya tidak curiga. Hafalan apa, Nduk? Buat apa? Budenya ternyata tak segera percaya. Wuri yang tak pernah berbohong menjadi semakin gelagapan. Hafalan doa-doa Bude. Buat diingat saja biar tidak lupa. Walah, Bude kira kamu berbicara dengan seseorang. Tidak kok, Bude. Ya sudah, Bude pergi, mau ke warung buat beli gula. Silahkan, Bude. Mau Wuri belikan? Wuri menawarkan diri meskipun dia tahu bahwa budenya tidak mungkin mau. Tidak usah, kamu jangan lupa makan siang ya, kata Bude Sumi. Selanjutnya, baik Bude. Bude Sumi kemudian pergi. Wuri menghela napas lega. Dia kemudian menutup pintu dan menguncinya, lalu kembali ke jendela, menghampiri Saka yang masih bersembunyi di bawahnya. Mas, ibumu sudah pergi. Mendengar perkataan Wuri, Saka berdiri dan kembali ke tempat semula. Mas ini sudah seperti maling yang takut ketahuan saja. Ejek Wuri membuat Saka merengut. Iya, aku maling. Gara-gara kamu. Kamu itu wanita yang sangat berharga. Makanya jaga hatimu jangan sampai aku curi. Ucapan Saka sukses membuat Wuri mati gaya dan tak mampu berkata apa-apa lagi. Wajahnya yang putih menjadi bersemu merah. Keduanya terdiam untuk beberapa saat. Kalau begitu, aku pergi sekarang. Ingat-ingat pesanku tadi. Ucap Saka mengakhiri keheningan yang tercipta. Baik, Mas. Terima kasih peringatannya. Wuri akan lebih hati-hati. Mas mau kemana sekarang? Aku mau ke Gapura masuk desa. Seperti biasa, mencari informasi. Tapi kenapa wajah Mas seperti itu? Tidak pakai cambang seperti biasanya. Oh, itu. Aku tadi buru-buru sampai lupa belum memakainya. Saka menjawab jujur. Lupa bahwa penyebab dia terburu-buru karena takut ketinggalan Wuri sama Panji. Buru-buru kenapa? Wuri menjadi penasaran. Sementara Saka menjadi bingung mau beralasan apa lagi. Ah sudahlah, tidak perlu tahu. Aku pergi sekarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saka bergegas pergi tanpa menoleh ke belakang lagi. Dia malu kalau sampai ketahuan telah menguntit Wuri. Wuri menatap kepergian Saka dengan mata tak berkedip. Hatinya dipenuhi tanda tanya akan sikap Saka yang aneh. Namun kemudian, dia memilih untuk tidak ambil pusing dan kembali merebahkan tubuhnya untuk menunggu waktu sholat. Zuhur tiba. Malam harinya, terlihat Wuri dan Pak De Cokro duduk berdua di teras rumah. Awalnya perbincangan mereka hanya tentang hal-hal yang tidak penting. Namun Pak De Cokro tiba-tiba mengajak Wuri berbincang serius. Enduk, tadi Kisuro kemari. Dia menawarimu untuk bergabung di Padepokan, untuk dijadikan salah satu pengurus penting Padepokan. Maukah kamu menerimanya? Pak De Cokro terlihat sungguh-sungguh saat berbicara. Matanya menyiratkan harapan kuat agar Wuri menerimanya. Wuri tak langsung menjawab dan memilih bertanya balik, memangnya Kisuro tahu siapa aku? Sampai-sampai secara langsung datang kemari untuk menawariku posisi pengurus Padepokan.
Pertanyaan Wuri membuat Pak De Cokro kehilangan kata-kata. Tak mungkin dia jujur bahwa Kisuro memang menunggu kedatangan Wuri sejak lama dan saat Wuri datang, dia selalu mengawasi gerak-gerik Wuri. Malam ini suasana di desa Kenongko terasa sangat sepi. Padepokan sedang tidak mengadakan acara apapun. Tak ada hiburan yang beraksi. Cuaca mendung dengan udara yang enggan bergerak menjadikan hawa panas melanda siapapun yang sedang tidak sakit. Tak terkecuali Wuri. Dia kegerahan dan kini duduk di teras ditemani Pak De Cokro. Memangnya Kisuro tahu siapa aku? Sampai-sampai secara langsung datang kemari untuk menawariku posisi pengurus padepokan. Sebuah pertanyaan yang keluar dari mulut Wuri cukup membuat Pak De-nya kebingungan mau menjawab apa. Itu. Pak De pernah menceritakan tentang kamu kepada Kisuro. Menceritakan apa Pak De? Tuntut Wuri meminta. Kejelasan ucapan Pak De-nya membuat Pak De-nya gelagapan. Pak De Cokro menyesap kuat-kuat cerutu yang ada di bibirnya. Kemudian melepaskan asapnya pelan-pelan. Dia mencoba mengulur waktu sambil mencari jawaban yang pas. Kisuro itu kan dulu teman ayahmu saat mondok. Beberapa saat lalu, aku cerita padanya tentang kedatanganmu dan menghilangnya orang tuamu. Mungkin dia kasihan sama kamu. Makanya dia menawarimu kedudukan di padepokan. Biar kamu tak berlarut dalam kesedihan karena belum menemukan ayahmu. Jawaban Pak De Cokro membuat Wuri mual dan ingin muntah. Pak De-nya pikir, Wuri tidak tahu seperti apa Kisuro. Wuri kini tahu Pak De-nya adalah manusia bermuka dua yang tidak bisa dia percaya sedikit pun. Wuri diam, menimbang-nimbang dan berpikir langkah yang harus diambil terhadap tawaran Kisuro. Apakah yang harus dia lakukan? Menerima atau menolak? Kalau menerima itu artinya dia bisa mencari informasi lebih jauh tentang orang yang bernama Kisuro. Dia juga bisa mendekati dan mengetahui secara langsung seperti apa sebenarnya padepokan Giri Joyo. Namun, jika dia menolak, maka dia akan kesulitan mencari celah untuk masuk padepokan dan mencari informasi tentang padepokan. Tapi di sisi lain, dia juga takut terlalu dekat dengan Kisuro. Dia ingat pesan Saka padanya siang tadi. Mata Wuri menangkap seekor kunang-kunang terbang di antara bunga-bunga yang ada di taman depan rumah Pak De Cokro. Kunang-kunang itu, meskipun sendiri dan kecil, tetapi tak menyerah untuk tetap bersinar. Dia tidak peduli jika sendirian sinarnya akan kalah dibanding luasnya area sekitar. Beberapa saat kemudian kunang-kunang kedua mulai mendekatinya. Disusul kunang-kunang ketiga, keempat dan beberapa kunang-kunang lain sampai susah untuk dihitung lagi. Kini, sinar dari kumpulan kunang-kunang itu cukup terang hingga mampu menerangi area sekitar. Dari kunang-kunang itu, Wuri bisa mengambil kesimpulan. Mungkin dia harus mengawalinya sendiri. Tetapi asalkan dia tetap berkomitmen, lambat laun akan ada yang mengikuti jejaknya. Siapa tahu dengan bergabung di padepokan, dia bisa mencari orang yang mau bergabung dengannya untuk mengalahkan Kisuro dan pengikutnya. Baiklah Pak De. Sesuai kata Pak De waktu itu, Kisuro katanya Warusak Durungawinara. Siapa tahu jika Wuri bergabung, Wuri bisa menemukan keberadaan ayah dan Umi dengan bertanya langsung pada Kisuro. Bagus Senduk, kamu memang cerdas cara berpikirnya. Besok aku akan bilang pada Kisuro bahwa kamu bersedia bergabung. Kamu sekalian ikut ya. Pak De Cokro berbinar-binar mendengar keputusan Wuri. Dia sudah membayangkan akan mendapat komisi banyak karena berhasil mengajak Wuri bergabung. Jangan besok Pak De, lusa saja. Besok Wuri masih ingin menyelesaikan beberapa urusan, termasuk janji akan menemani Bude Sumi ke pasar. Wuri membuat alasan. Meskipun dia sudah yakin akan bergabung, tetapi dia harus memberitahu Saka tentang rencananya agar tidak terjadi salah paham. Bagaimanapun, Saka harus tahu rencana dan tujuannya bergabung dengan Kisuro agar jika sewaktu-waktu dia menghadapi kesulitan, ada orang yang membantunya. Baik Kenduk, lusa juga tidak apa-apa. Pembentukan pengurus baru padepokan masih 3 hari lagi. Pak De Cokro menghargai keinginan Wuri. Dalam benaknya, yang penting Wuri mau bergabung. Terima kasih Pak De. Ya sama-sama. Sudah kewajibanku ikut memikirkan nasib Wenduk. Iya Pak De. Pak De memang orang yang sangat baik. Aku bangga menjadi keponakan Pak De. Ucap Wuri menyanjung Pak De-nya agar Pak De-nya semakin percaya bahwa dia tak akan berbuat aneh-aneh dan mengikuti semua kemauannya. Pak De juga bangga sama kamu Wenduk. Cerdas, cantik dan mudah diberi masukan. Sekarang Pak De mau tidur, sudah malam. Kamu juga sebaiknya tidur. Ini sudah malam biar bisa bangun pagi untuk mengantar budemu ke pasar. Jangan lupa nanti kalau masuk pintunya dikunci lagi. Ucap Pak De Cokro sambil berdiri dan beranjak masuk. Iya Pak De. Wuri kini sendirian di teras rumah.
Jam yang melingkar di pergelangan tangannya sudah menunjukkan pukul 10 malam. Tetapi matanya belum mengantuk. Wuri memutuskan masuk rumah dan mengunci pintu, lalu masuk kamar. Dia tidak langsung tidur, melainkan memilih murajaah hafalan Qurannya agar tidak lupa sekaligus untuk menenangkan hatinya. Dia yakin, selalu mengingat Allah adalah cara paling ampuh untuk membuatnya tenang meskipun dalam kesusahan dan menghadapi masalah pelik seperti saat ini. Hampir 1 jam dia mengulang-ulang hafalan. Ketika matanya sudah mulai mengantuk, barulah dia berhenti dan beranjak tidur. Sementara di luar rumah Pak De Cokro, seseorang tampak meninggalkan halaman rumah itu. Dia tadi bersembunyi di balik pohon mangga saat Wuri dan Pak De Cokro berbincang. Orang itu adalah Panji. Panji mendengar semua obrolan Wuri dan Pak De-nya, dan dia bisa menyimpulkan bahwa Wuri akan bergabung ke Padepokan. Itu artinya, dia akan semakin dekat dengan Kiai Haryo. Dia berpikir harus memberitahukan ini pada Lastri agar disampaikan pada Kiai Haryo. Panji memilih langsung menuju ke Padepokan hendak menyusup lewat celah pagar bambu bagian belakang yang hanya dia yang tahu jalannya. Tujuannya menemui Lastri. Namun saat hampir sampai di tempat tujuan, seseorang memegang pundaknya dari belakang. Membuat Panji kaget bukan kepalang. Panji berhenti dan berbalik untuk melihat siapa orang yang memegang pundaknya. Tampak seorang laki-laki dengan fisik yang hampir sama dengan dia menatapnya dengan pandangan menyelidik. Saka, pekik Panji tertahan. Ya aku. Panji langsung memegang tangan Saka dan menariknya untuk menjauh dari area Padepokan. Meskipun malam hari, para penjaga masih berjaga dengan serius. Tidak ada yang tertidur. Sesampainya di tempat yang dirasa aman, barulah Panji berhenti menarik Saka. Ada apa kamu di sini? Tanya Panji selanjutnya. Panji sudah tahu jika Saka tidak benar-benar gila. Makanya dia biasa saja melihat penampilan Saka yang sekarang tanpa aksesoris orang gil. Aku yang harusnya bertanya. Kenapa kamu selalu mengawasi Wuri? Kamu itu sebenarnya ada apa? Tindak tandukmu sangat mencurigakan. Aku yakin, saat kamu menolong Wuri dari serangan ular di belik, kamu sudah membuntuti Wuri sejak dari rumah. Saka tadi hendak menemui Wuri untuk mengajaknya ketemuan esok hari membahas langkah selanjutnya untuk mencari orang tua Wuri. Namun dia melihat Panji sedang mengawasi ayahnya dan Wuri yang sedang berbincang di teras dari balik pohon mangga. Membuatnya urung menemui Wuri dan memutuskan mengikuti Panji. Pikiran Saka semakin dipenuhi tanda tanya saat Panji berjalan ke arah belakang Padepokan. Saka terus mengikuti Panji, hingga saat Panji hendak menyusup. Dia memutuskan menghentikannya untuk mengetahui motifnya. Dia penasaran sebenarnya Panji berada di pihak mana. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi untuk mendapatkan update kisah selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.